Setelah arc Penghazard berakhir, kali ini cerita akan melanjutkan perjalanan Luffy yang menuju ke Dressrosa. Tepatnya arc ini bernama Dressrosa. Untuk cerita pada arc ini akan sangat panjang, mengingat musuh dalam babak ini adalah Dovi sang Shichibukai. Pastinya pada arc ini akan terungkap banyak hal, mulai rahasia dunia dan karakter-karakter baru yang akan bermunculan. Jadi jika kalian tertarik dengan ceritanya, kita langsung simak videonya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Dressrosa Part 1. Cerita kali ini diawali dari aliansi Luffy dan Law yang sedang menuju ke Dressrosa, tepatnya di kota Green Beach. Sesaat menuju ke sana, mereka mendapatkan kabar bahwa Dovi telah mundur dari Shichibukai. Ternyata hal itu adalah ulah dari Law, yang mana Law telah membuat perjanjian itu sebelumnya, yakni Dovi menerimanya karena ia menginginkan Caesar kembali. Sementara dalam sisi Law, ia ingin Dovi menjadi bajak laut dengan kemungkinan agar ia diincar oleh pemerintahan, mengingat Dovi atau Joker adalah orang yang kejam dan licik. Tapi bukan hanya itu saja, terlihat kalau Law memiliki dendam yang amat besar kepadanya. Tapi di sini belum dijelaskan apa akibat dendamnya itu. Nah, kontroversi tentang kabar keluarga Dovi telah membuat semua orang terkejut mengingat hal ini jarang terjadi. Kabar terbentuknya aliansi Luffy dan Law juga sudah menyebar di seluruh dunia. Dan itu bisa terekspos ketika Caesar telah menyiarkan acara eksperimen Shinokuni sebelumnya. Di situ juga di bagian lain bukan hanya Luffy dan Law saja yang beraliansi. Ternyata ada generasi buruk lain yang membuat aliansi untuk menumbangkan salah satu Yonko. Mereka adalah Hawkins, Apo, dan bajak laut Kid. Dari sini kita melihat bahwa generasi buruk telah bergerak masing-masing untuk mencapai tingkatan terakhir, yaitu Raja Bajak Laut. Dengan begitu pula, akhirnya dunia baru kian memanas kembali. Bersamaan pula Dovi menghubungi Law dan memberitahu kalau ia telah keluar seperti perjanjian. Untuk itu, ia meminta Law untuk tidak lari dan membunuh Caesar. Lantaran ia telah membuang status Shichibukai hanya demi perjanjian itu. Seperti yang dikira, Law pun menepati janjinya, yaitu meminta Dovi untuk menunggu di kota Green Beach. Tapi sebelum itu, Dovi ingin membuat kejutan untuk Luffy. Tapi hal itu belum diperjelas lebih lanjut, mengingat Law telah menutup Denden Mushi. Kinemon yang mengetahui kalau mereka akan ke Green Beach meminta tumpangan ke sana. Lantaran temannya yang bernama Kanjuro ditangkap di sana. Dulu mereka bisa terpecah ketika Momo tak sengaja terbawa oleh kapal, sementara Kanjuro telah ditangkap oleh polisi. Dari situ juga mereka terpecah belah. Tak disangkanya lagi tujuan dari Kinemon hampir sama dengan perkiraan dari rencananya. Karena setelah berakhir ia akan menuju ke Pulau Zou, lantaran teman bajak lautnya berada di sana. Dari sini kita bisa melihat kalau Kinemon akan bersama dengan Luffy sampai di Pulau Zou. Di tempat lain, Dovi juga tidak berdiam diri. Ia juga mulai bergerak untuk membuat rencana dari Luffy dan Law gagal. Yakni ia akan memecah belah mereka agar ia bisa menangkap Law. Untuk itu, ia meminta salah satu bawahannya untuk membuat sebuah pertarungan di tempatnya. Dan untuk membuat Luffy terpancing, ia memberikan sebuah buah iblis milik es yaitu Mera-Mera Nomi kepada bawahannya yang bernama Diamante. Yang mana tentunya Diamante akan menggunakan bukan untuk dimakan, melainkan sebagai sebuah hadiah dalam turnamen gladiator. Pastinya Luffy yang tahu jika hadiah tersebut seperti itu, maka ia akan terpancing dan mengikutinya. Jika seperti itu, maka rencana awal dari Law akan gagal. Beralih lagi di sisi Luffy yang telah sampai dan mendarat di Dressrosa. Sesaat di sana Law memberikan sebuah Fever Card kepada Nami. Dengan tujuan setelah pertukaran ini berakhir, tujuan selanjutnya adalah ke Pulau Zou. Di saat ini juga Law akan memecah belah kelompok ini menjadi 3 bagian. Pertama adalah bagian penghancur pabrik Smile yaitu Luffy, Zoro, Franky, dan Kinemon. Kedua adalah penunggu kapal, yaitu Nami, Sanji, Brook, Chopper, dan Momo. Sedangkan pada bagian ketiga adalah bagian penyerahan Caesar, yang mana untuk bagian ketiga ini dipimpin oleh Law, Usopp, dan Robin. Jadi setelah terbentuknya kelompok ini, mereka menyebar dan menjalankan tugas masing-masing.
Namun tampaknya Sanji yang tidak mendengar rencana tadi malah mengikuti kelompok Luffy. Nah, kita mulai dulu dari kelompok penghancur, di mana ketua dalam kelompok ini adalah Luffy. Seperti yang dikira, Luffy langsung mulai mencari pabrik tersebut. Tapi saat sampai di kota, mereka dibuat terkejut lantaran ada boneka hidup dan bisa berbicara. Bahkan mereka juga hidup berdampingan dengan manusia. Mengetahui hal itu, mereka hanya bisa tertegun sambil mencari informasi. Tak diduganya pula saat di bar, pelayan juga memberitahu hal yang aneh. Bahwa di pulau ini konon katanya ada sebuah peri. Namun tidak ada satupun manusia yang pernah melihatnya. Yang pasti para manusia sangat menghormatinya. Dikarenakan menurut nenek moyang, para peri itu adalah penjaga pulau ini. Dan sebagai imbalan dari penjagaan tersebut, para peri akan mengambil barang dari penduduk di sini. Jadi tak heran kalau di sini banyak barang yang kehilangan. Dan mereka juga mengikhlaskannya. Mendengar hal itu, Luffy dan yang lain merasa heran dan kebingungan mengingat peri hanyalah sebuah dongeng. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek buta yang dikibuli oleh penjudi lain. Tapi anehnya, orang yang berada di dekatnya itu tidak memberitahu kalau kakek itu telah menang. Ternyata para penjudi itu adalah salah satu berandalan dan bawahan dari Luffy. Oleh sebab itu, mereka tidak berani membentak mereka. Luffy yang tidak tahan pun langsung memberitahu kalau kakek buta yang menang. Benar saja, Luffy langsung diincar oleh para berandalan tersebut. Tak disangkanya lagi, tiba-tiba kakek buta itu membantunya. Di sini kita dilihatkan kalau kakek buta itu bukan kakek biasa, yang mana ia memiliki kekuatan yang kuat dan bisa mengalahkan dan melubangi lantai. Pastinya kakek itu adalah pemakan buah iblis, mengingat kekuatan sebesar itu berasal dari buah tersebut. Setelah hal itu, kakek itu pergi dan meminta maaf karena telah membuat kekacauan. Bersamaan pula tiba-tiba ada banyak barang yang telah dicuri oleh seseorang. Ternyata rumor dari pelayan tadi benar, bahwa ada peri yang mencuri barang tersebut. Mengetahui hal itu, Zoro yang kehilangan pedang Sushui langsung mengejarnya. Sementara Sanji yang tidak ingin membuat masalah pun menemaninya. Dalam sisi Kinemon yang baru sadar kalau pedang Zoro adalah Sushui pun juga turut mengejar. Sedangkan Franky dan Luffy pun memilih untuk lanjut mencari pabrik tersebut. Beruntungnya mereka mendapatkan seorang yang tahu akan lokasi tersebut, mengingat ia adalah salah satu bawahan dari Doflamingo. Namun saat bertanya kepadanya mengenai pabrik, ia tidak tahu apapun. Jadi dari sini kita bisa melihat kalau pabrik itu hanya diketahui oleh keluarga utama Dovi saja. Tapi mereka mendapatkan satu hal yang menarik, bahwa kata orang itu keluarga Dovi sedang berkumpul untuk melihat turnamen besar yang diadakan di tengah kota. Tepatnya turnamen itu adalah pemancing Luffy agar terpisah dengan Law. Benar saja, Luffy yang mengetahui kalau hadiah besar itu adalah buah iblis milik Es pun marah dan berniat ke sana. Alasannya, ia tidak suka kekuatan itu dimiliki oleh orang asing. Di sisi lain, Zoro masih kejar-kejaran dengan peri pencuri. Sementara Sanji yang mengikuti tadi tiba-tiba terhenti ketika ia melihat gadis penari di dekat sana. Sedangkan dalam sisi Kinemon, ia juga mendapatkan masalah, yang mana ia tersesat dan identitasnya diketahui oleh polisi di sana. Di bagian lain, Luffy dan Franky akhirnya sampai di depan gedung turnamen. Sesaat di sana, ia disambut hangat oleh boneka militer yang aneh dan misterius. Anehnya lagi, meski ia adalah polisi, ia juga buronan yang dicari. Mengetahui hal itu, Luffy yang melihatnya hanya bisa tertawa saja. Di sela-sela itu, Luffy langsung mendaftar turnamen ini agar ia bisa memenangkan buah iblis tersebut. Dan agar identitasnya tidak terbongkar, ia menyamar sebagai Lucy. Sementara Franky tidak ikut mengingat ia akan mencari informasi sambil menunggu Luffy bisa memenangkannya. Seperti yang dikira, ia langsung ditantang oleh seseorang di sana. Mengetahuinya, Luffy langsung membuatnya pingsan. Alasannya, ia tidak ingin membuat masalah lebih lanjut. Sementara peserta lain yang melihat hal itu hanya bisa terkejut, lantaran orang yang dikalahkan Lucy tadi adalah salah satu gladiator terkuat. Lalu kita diperkenalkan peserta-peserta yang terlihat memiliki nama besar. Contohnya saja legenda yang bernama Don Chinjau dan keluarganya, Elizabeth selaku Raja Prodence, dan masih banyak lainnya. Nanti turnamen ini akan dibagi menjadi 4 bagian,
yaitu A, B, C, dan D. Sementara Luffy masuk ke dalam bagian C. Jadi sekarang yang bertarung adalah bagian A. Nanti para peserta juga diperbolehkan memiliki senjata. Bodohnya pula Luffy malah memakai semua yang terlihat keren. Padahal sebenarnya mereka diharuskan untuk membawa satu senjata saja. Di momen-momen itu juga kita diperkenalkan karakter baru, yakni ia adalah Cavendish. Terlihat kalau ia memiliki penampilan yang menarik dan membuat banyak perhatian. Tadi duganya meski ia terlihat menawan dan sopan, ternyata ia adalah salah satu rookie 2 tahun lalu. Lagi-lagi yang membuat Luffy terkejut adalah Cavendish dendam kepadanya. Alasannya kepopuleran darinya telah direnggut oleh generasi terburuk seperti Luffy. Mengetahuinya, Luffy hanya bisa berpura-pura seolah tidak tahu agar masalah tidak timbul kembali. Kedua karakter baru yang diperkenalkan adalah gladiator wanita yang bernama Rebecca. Di sini Rebecca tertarik kepada Luffy lantaran ia sama sepertinya, yang mana ia suka dengan patung pahlawan di tempat ini. Tepatnya pahlawan itu bernama Kairos. Di situ pula Luffy meminta penjelasan siapakah dia. Rebecca menjawab kalau 20 tahun yang lalu Kairos adalah pahlawan terkenal. Namun anehnya Rebecca tidak mengetahui siapa patung tersebut. Seolah-olah pikirannya tentang pahlawan tersebut tidak ada. Tetapi semua gladiator di sini juga tidak mengetahuinya. Tapi Rebecca percaya kalau dulu Kairos benar-benar ada dan menjadi pahlawan di negeri ini. Luffy yang melihatnya hanya bisa kebingungan tentang perkataannya. Di situ pula dilihatkan kalau Rebecca juga memiliki masalah kepada Luffy. Tadi duganya pula ia juga merencanakan untuk menghancurkan pemerintahan dari Doffy. Tak sampai di situ terlihat kalau gladiator lain tampak membencinya. Tapi hal itu belum dijelaskan lebih lanjut. Di sela-sela itu pertandingan bagian A masih berjalan. Yang mana terlihat kalau mereka ingin menang, maka mereka harus mengalahkan semua yang berada di arena. Tampaknya di bagian A ada satu orang bertopeng yang sangat kuat. Dan itu bisa terbukti dari ia yang bisa mengalahkan semua peserta dengan sekejap saja. Tadi sangkanya lagi, orang itu adalah salah satu bajak laut dari Kurohige yaitu Jesus Burgess. Tujuannya sudah jelas, yaitu memenangkan pertandingan untuk mendapatkan buah merah-merah Nomi. Kedatangan orang sepertinya membuat semua orang terkejut. Mengingat 2 tahun sebelumnya kelompoknya telah membuat kekacauan besar di Marineford. Tadi sangkanya pula, kakek-kakek buta yang Luffy temui tadi adalah angkatan laut. Tepatnya ia adalah wakil admiral yang bernama Fujitora. Dari sini Fujitora mulai bergerak, mengingat nama-nama besar telah bermunculan di turnamen ini. Setelah bagian A telah dimenangkan oleh Burgess, bagian B akan memulai pertandingan. Tapi sebelum itu Luffy dikejutkan lagi dengan adanya Bellamy di sini. Ternyata Bellamy berada di sini bukan untuk melawannya, melainkan untuk memenangkan pertandingan ini. Alasannya ia diberi kesempatan oleh Doffy. Jika bisa memenangkannya, maka ia akan diangkat menjadi bagian keluarganya. Jadi di pulau ini Bellamy sangat terkenal lantaran ia adalah salah satu bawahan dari Doffy yang paling taat. Di suatu tempat Law, Usopp dan Robin masih menunggu waktu dan mencari informasi mengenai tempat pertukaran. Naasnya untuk menuju ke sana, mereka harus melewati sebuah jembatan yang panjang. Yang katanya tidak ada orang yang bisa melewati jembatan itu. Mengingat di bawahnya banyak sekali ikan petarung yang haus akan darah manusia. Jadi benar saja kota Green Beach sangatlah berbahaya. Dikala itu tadi duganya pula ada organisasi pemerintah di sana. Tepatnya yaitu CP0. Dikatakan kalau mereka adalah organisasi bawah paling kuat di dunia. Namun entah apa tujuan mereka ke sini. Yang pasti jika berurusan dengan mereka, maka akan kesusahan sama seperti di Ark Inis Lobby. Di bagian lain tepatnya di kapal tidak ada masalah yang berarti. Di kesenjangan itu tiba-tiba ada orang asing yang masuk ke ruang mereka. Alhasil mereka yang khawatir pun mencoba mengeceknya. Tadi sangkanya tiba-tiba ruangan menjadi sebuah lukisan yang hidup. Pastinya nanti mereka akan melawan orang itu dengan alasan pasti yang menyerang kapal adalah bawahan dari Doffy. Scene berpindah ke turnamen, yang mana setelah pertarungan pertama selesai, sekarang adalah giliran bagian B. Pada pertandingan ini banyak sekali peserta yang memiliki nama besar. Contohnya saja Bellamy, Elisabelo,
Hek si manusia ikan, dan dua bajak laut berbahaya yaitu Abdullah dan Jet. Jadi terlihat kalau nanti pada bagian B akan seru dan menegangkan. Tapi yang paling menarik perhatian dari beberapa orang tadi, masih ada salah satu yang menarik perhatian penonton. Tepatnya orang itu bernama Bartolomeo. Dikatakan kalau ia adalah bajak laut baru yang sudah menjadi Rocky. Jadi kita bisa melihat kalau orang ini misterius dan kuat. Namun penonton tidak suka kepadanya. Alasannya ia memiliki kepribadian yang buruk dan suka bermain-main. Bahkan sebenarnya bukan penonton saja yang kesal kepadanya, tetapi para peserta lain juga tidak suka kepadanya. Seperti yang terlihat, Bartolomeo hanya bermain-main dan tiduran di tepi arena. Sementara dalam sisi Bellamy, ia langsung menghajar lawan sebanyak-banyaknya. Di pertarungan lain kita dilihatkan hal yang menarik bahwa Elisabelo sedang melakukan pemanasan. Dikatakan kalau ia memiliki serangan yang bisa menjatuhkan Yonko. Tapi serangan itu akan tercipta ketika ia melakukan pemanasan setelah 1 jam lamanya. Oleh sebab itu, ia memiliki bawahan yang bernama Dagama untuk membantunya. Diketahui Dagama adalah orang yang licik dan pengatur strategi. Dan ia langsung membayar semua peserta untuk melindungi raja. Dengan begitu, pertahanan darinya sudah kuat, sambil menunggu waktu 1 jam lamanya. Di pertarungan itu juga terlihat salah satu peserta yang cukup menarik. Pria itu bernama Ricky. Terlihat kalau ia juga tak kalah hebat. Hebatnya lagi, ia tidak melukai siapapun dalam menjatuhkan lawannya, mengingat ia memakai pedang tumpul. Di sela-sela itu, Luffy mendapatkan masalah kembali, yakni ada seseorang yang tahu identitasnya. Orang itu bernama Don Chinjao. Di saat itu Chinjao bisa mengetahuinya karena Luffy sama seperti kakaknya yaitu Garp. Waktu itu juga Chinjao juga menjelaskan kalau ia menaruh dendam kepada turunan Garp apapun yang terjadi. Lantaran dulu Garp telah menghancurkan hidupnya itu. Di pembicaraan itu juga akhirnya Cavendish baru mengetahui kalau Luffy itu adalah Luffy. Mengetahui hal itu ia pun marah. Namun tampaknya Chinjao juga berniat untuk menyerang Luffy sekarang. Hal itu dimanfaatkan oleh Luffy untuk kabur, mengingat jika terus seperti itu maka identitas aslinya akan terbongkar. Di bagian lain, tepatnya pada pertarungan bagian B, sudah mulai sedikit peserta yang tersisa. Di waktu-waktu itu Bartolomeo membuat masalah kembali, yakni ia kencing di tepi arena. Hek yang tidak terima kalau Bartolomeo bermain-main berniat untuk menyerangnya. Tapi sayangnya bukan Bartolomeo yang terluka, melainkan dia sendiri yang terluka. Bellamy yang mengetahui hal itu juga penasaran dan mencoba untuk menyerangnya. Naasnya ia juga terluka sama seperti Hek. Tapi ia tidak menyerah karena ini hanya memiliki satu kesempatan saja untuk bisa menjadi keluarga Dovi. Tapi meski ia sudah mengeluarkan kekuatan penuhnya, malah terluka dan membuatnya pingsan. Sementara di bagian yang lain, Elisabelo akhirnya sudah mendapatkan serangan andalannya. Terlihat kalau ia berbeda dari sebelumnya, apalagi aura panas telah mengelilingi tubuhnya. Jadi benar adanya kalau rumor serangan itu nyata dan benar adanya. Dan terlihat dengan kekuatan besar itu ia bisa mengalahkan semua peserta. Tapi tampaknya kekuatan itu tidak berefek pada Bartolomeo. Yang ternyata kekuatan buah iblis Bartolomeo adalah membuat sebuah pertahanan atau pelindung. Jadi tadi Hek dan Bellamy terluka karena menyerang pertahanan itu. Dengan begitu bagian B dimenangkan oleh Bartolomeo. Di sisi lain, Franky dikejutkan lagi kalau boneka militer tadi yang memiliki dendam kepada Dovi. Tak lain, ia juga mengetahui pabrik Smile yang dimaksud oleh Franky. Jadi di sini Franky akan beraliansi dengannya. Tapi sebelum itu boneka itu mengatakan untuk tidak menghancurkan pabrik itu langsung, mengingat ada beberapa temannya yang dipaksa hidup di sana. Nah, kita akhiri sampai di sini dulu. Selanjutnya akan terungkap rahasia besar di balik Pulau Dressrosa dan kekejaman dari Dovi. Tapi yang paling menarik pada part berikutnya adalah Luffy yang diharuskan bertarung dengan rival dari kakeknya yaitu Don Chinjao. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.